Jadi kata ulama, ilmu itu mulia, tidak hina di dalamnya. Tidak bisa didapatkan ilmu itu kecuali dengan kehinaan dan tidak dengan kemuliaan. Jadi kalau ente masa belajar pengennya mulia, nggak bakalan dapat ilmu. Masa belajar itu berani hina, bukan pengen mulia mulu. Karena ada orang belajar tapi maunya mulia. Orang belajar nggak mau kelihatan bego, orang belajar nggak mau kelihatan bodoh. Kejadian sekarang, berapa banyak orang yang nggak bisa baca Quran dan sekarang dia bersembunyi, tahu di balik mana nih disembunyi? Ya kan? Berapa banyak orang-orang tua yang dia itu nggak bisa baca Quran sampai sekarang nggak mau belajar. Kenapa? Karena nggak mau hina. Gue nggak mau kelihatan bego depan anak gue. Gue nggak mau. Mu'alib rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumi bid daraini amina qala radhiyallahu anhu lahfa ala fautit talaqi lahfa ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Ini sebenarnya syair nih. Wa aqulu ala hadzal fauti, dan aku berkata atas ini kelalaian, ya, munsya'an, suatu menyenandungkan hadzal bait aja, ini bait suatu syair. Lahfa ala fautit talaqi lahfa maqulu ma fata wa yafna yulfa. Lahfa, sayang 1000 sayang. Ala fautit talaqi, atas ketertinggalan pertemuan dengan ulama besar. Lahfa, sangat sayang. Maksudnya ente dalam hidup pernah bertemu dengan ulama besar, tapi ente nggak pernah manfaatkan itu ulama besar. Sayang 1000 sayang, kenapa? Ulamanya udah meninggal. Sempat ente bertemu ulama tersebut, tapi nggak pernah ente belajar sama dia. Sayang. Sekarang mau belajar kemana? Orang udah nggak ada. Maqulu mafata wa yafna yulfa. Ya, seluruhnya apa yang terlewatkan yafna, fana, musnah. La yulfa itu nggak bakalan kembali. Ya, semua yang terlewatkan tersebut ya musnah. Karena ente nggak akan bisa mengulang waktu yang dulu lagi. Coba aja dulu gua belajar, coba aja dulu gua ini, coba. Ini ya, ini kan syairnya orang yang menyesal karena nggak bisa manfaatin ulama. Ada ulama dicuekin, ulama meninggal, ngomong mulu, nyerocos mulu. Coba dulu belajar. Hasil. Ya, qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi. Jika engkau dalam suatu perkara, maka tekuni perkara tersebut. Ente lagi dalam perkara apa? Tekun itu, kata Imam Ali. Ya, nggak usah mikir yang lain-lain. Hari ini ente kerja di bengkel, tekunin bengkel. Nggak usah mikir ke pilot dan segala macam, udah. Bukan makom ente. Ya, tekunin aja yang ente sekarang pelajari. Ente sekarang lagi apa nih? Konten video, tekunin aja itu dulu. Nggak usah mikir kemana-mana. Nggak usah mikir gede-gede gitu. Wah, Deddy Corbuzier segala macam. Ya, belum sampai. Tekunin katanya. Wa kafa bil i'radi an ilmillah, dan cukuplah dengan berpaling dari ilmu Allah Ta'ala khozian wa khosaron, itu akan menjadi hina dan menyesal. Ya,
Cukuplah orang yang menolak ataupun orang yang berpaling dari ilmu Allah Ta'ala, dia akan hina dan dia akan menyesal. Ali bin Abi Thalib ngomong kayak gitu. Pastilah. Ya, maksudnya berpaling dari ilmu Allah ya kan ente nggak meninggalin taklim. Ya. Itu Ali bin Abi Thalib. Tadi barusan aneh ya tadi sebelum ini kan aneh sudah cerita. Nggak usah aneh ceritain lagi lah, terpanjang lagi sampai setengah satu itu. Ya kan. Ini ditambah lagi sama Imam Ali. Ente ninggalin ngaji, hina dan nyesal. Udah gitu doang. Ya, maksudnya kan itu kan ilmu Allah kan yang ngaji ya. Wasta'id billah, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah minhu darinya, lailan wa naharon, siang dan malam atau malam dan siang. Wala budda li talibil ilmi, maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu minta hamulil masyaqqati, dari dia itu menanggung kesusahan, wal muzallati wal mazallati, masyaqqati wal mazallati itu kehinaan, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wajib kalau nggak mau hina, kalau nggak mau susah, nggak usah nyari ilmu. Gue mau nyari ilmu senang-senang aja. Berapa banyak orang yang pesantren dengan gaya modern, dengan nggak mau susah, dengan yang maunya itu yang instan, ya coba jadinya apa? Emang dia jadi ustadz yang kayak gitu? Kagak. Yang jadi ulama, yang santri yang mau susah, dan yang santri yang biasa dihina, itu yang jadi. Sekarang zamannya udah dirubah. Orang pengen jadi ulama, ya anaknya dipesantrenin, anaknya dimanjain, pokoknya lu nggak boleh jorok, pokoknya lu harus cukup makannya, makan mulai dipikirin. Kalau udah mondokin anak, lepasin, serahin semua kepada Allah, gak usah dimanjain. Seminggu sekali ditengokin, lama-lama lu gak kuat, atau anaknya lama-lama gak kuat, akhirnya balik. Ya, kalau berani mondokin anak, kalau berani menuntut ilmu, maka harus berani susah dan berani hina. Berani hina maksudnya dinilai hina di mata orang, gitu. Karena ente makomnya belajar. Makom belajar itu harus siap dihina. Kalau udah siap dihina, berarti ente nggak ngerasa congkak gitu. Ente akan menjadi botol kosong terus, atau ember kosong, atau gelas kosong. Dengan begitu, ente akan belajar sama siapa aja. Santri yang gak berhasil itu adalah santri yang gak mau dihina, atau santri yang merasa yang merasa dirinya udah dihina gitu. Gak mau dihina lah. Temennya ngasih tahu, karena yang ngasih tahu temennya dia ngerasa terhina. Berarti gue bego dong, dia kok kan kita sama-sama belajar gitu. Nggak mau dapat pendapat dari temennya. Dia tanya gurunya, jawabannya sama sama temennya. Lah, kok sama gitu. Cuman karena ditutupi rasa dengki, jadi nggak mau ngakuin. Nah itu maksudnya katanya. Kalau santri model gitu nggak bakalan jadi. Ya, santri itu harus bisa nerima kehinaan. Ya, karena itu bekal itu. Jadi karena masih makomnya belajar, ya nggak apa-apa terhina. Ya, makanya yang jadi ulama biasanya kan santri-santri yang benar-benar dia menghinakan diri di depan gurunya, ya kan? Kalau zaman dulu nih,
sama gurunya disuruh ngebajak sawah, bajak. Bener-bener jadi pembantu lah. Suruh mijitin. Kayaknya kayak nggak bisa ngomong enggak gitu. Habis itu suruh ngasuh anaknya. jadi terhina. Jadi harus memang hina. Berani hina dan berani susah. Nggak mau hina, nggak mau susah. Makanya pondok pesantren kesininya bukan mencetak ulama. Ya, jarang yang mencetak ulama. Yang berhasil yang mencetak ulama adalah santri-santri yang berani susah. Santri-santri yang nggak susah. Yang nggak mau susah malah susah. Iya, Anda lihat di Gontor aja, itu yang gayanya modern dan nggak mau susah, nggak jadi apa-apa. Yang makannya di kelas excellent, yang jajannya itu ada mulu, nggak pernah susah dah. Karena nggak pernah susah, nggak pernah puasa, kan makan mulu tolol orang itu. Itu bego kalau makan mulu. Sedangkan temennya susah, dikirimin duit jarang-jarang, ya kan, sekalinya dikirim duit gopek doang buat sebulan gitu. Kan dia kan otaknya mikir, gimana nih biar cukup 5 gopek nih, berarti gua sisihin buat bayaran 200.000, sisa 300, berarti cuma sehari nih ya. Tapi bulan depan belum tentu nyokap gua ngirim, gimana caranya goceng sehari. Jadi otaknya itu mikir terus. Kenapa? Karena susah. Coba kalau orang kaya, coba kalau orang cukup, dia sebulan dikasih 2 juta gitu. Itu udah pasti 2 juta. Kalau nggak dikirim dia marah-marah. Mama gimana sih ngirim-ngirim? Mau anaknya di sini mati, susah itu. Kelaparan. Coba ada. Ya, nggak jadi apa-apa itu santri. Ya, santri yang nggak mau susah nggak bakalan jadi apa-apa dan nggak bakalan dapat ilmu. Dapat ilmu ya cuman ilmu ala kadar doang lah gitu, tapi nggak jadi apa-apa. Wa tamalluku mazmumun illa fi talabil ilmi. Tamaluk itu bersenda gurau, canda ya. Bersenda gurau itu adalah terhina kecuali di dalam menuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu canda nggak masalah, tapi kalau nggak nuntut ilmu canda-canda mazmumun katanya. Li'annahu labudalahu, karena sesungguhnya dia wajib baginya minta maluki lil ustadzi. Wajib tuh bersenda gurau kepada guru. Bersenda guraunya ada ininya lah, maksudnya jangan kaku banget. Ya ada senyum-senyumnya gitu. Jangan kayak kanebo. Wasyuroka dan teman-teman tuh harus bersenda gurau sama teman-teman, nama ustadz, ghairihim dan selain mereka. Untuk apa? Listifadati minhum, untuk mengambil manfaat dari mereka. Ya terkadang ilmu itu keluar dari si ustadz pas lagi bercanda, pas lagi serius nggak keluar, tapi pas lagi ngobrol bercanda keluar. Nah di situ ente dapat ilmu gitu. Sama temen juga, jangan kaku banget sama temen. Canda juga, maksudnya canda dalam kategori menuntut ilmu. Itu bukan canda-canda yang lain lah, yang gak jelas lah. Kila dikatakan al ilmu izun la zillun fihi. Ilmu itu adalah mulia, tidaklah hina di dalamnya. La yudriku illa bizillin. Tidaklah didapati ilmu tersebut kecuali dengan kehinaan. La izzun fihi, tidak
kemuliaan di dalamnya. Ya. Jadi kata ulama, ilmu itu mulia, tidak hina di dalamnya. Tidak bisa didapatkan ilmu itu kecuali dengan kehinaan dan tidak dengan kemuliaan. Jadi kalau ente masa belajar pengennya mulia, nggak bakalan dapat ilmu. Masa belajar itu berani hina, bukan pengen mulia mulu. Karena ada orang belajar tapi maunya mulia. Orang belajar nggak mau kelihatan bego, orang belajar nggak mau kelihatan bodoh. Kejadian sekarang, berapa banyak orang yang nggak bisa baca Quran dan sekarang dia bersembunyi, tahu di balik mana nih disembunyi? Ya kan? Berapa banyak orang-orang tua yang dia itu nggak bisa baca Quran sampai sekarang nggak mau belajar. Kenapa? Karena nggak mau hina. Gue nggak mau kelihatan bego di depan anak gue nggak mau kelihatan bego di depan orang. Ustadznya siapa? Maulana, masih muda lah, gue tuh temennya dia, kayak gitu. Masa gue kelihatan bego depan dia, udah main lain aja gitu. Gak bisa. Ya, kan gitu kan. Akhirnya itu orang nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak mau kelihatan hina, gitu. Makanya model belajar kayak gini jarang ada yang kuat. Kenapa? Karena mungkin ya menurut aneh, mungkin ente ngerasa terhina gitu. Karena seolah-olah aneh jadi guru atau aneh menggurui. Ya, sehingga yang belajar itu, yang terkadang belajar itu yang memang dia nggak mau hina, masa gue jadi muridnya Maulana sih? Gitu. Siapa dia? Anak bocah kemarin sore, udahlah nyari yang lain aja, gitu. Ya, karena padahal yang aneh omongin ini juga aneh nggak mengambil apa-apa, ya. Aneh nggak mengambil apa-apa. Ente besok nggak mencetuskan aneh sebagai guru pun, ya terserah, itu mah hak ente, gitu. Ente nggak menjadikan aneh sebagai apa-apa juga nggak terserah ente. Urusan aneh mah menyampaikan doang, nggak ada urusan kepada arana situ. Itu setan doang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan nggak kuat belajar di Mizan Topaz tuh begitu. Apalagi belajar Quran. Ya, kemana-mana udah dipanggil ustaz, mimpin tahlil mulu, ngeliatin Amril mungkin ngaji, ya kan? Ril, ente ngaji di mana? Ono di Ustaz Maulana. Aneh ikut. Pas ngaji di sini dikira sama dia ngaji cuma dengerin doang kali, dengerin kitab gitu kayak gini. Pada buka Quran, Quran lagi. Gua nggak bisa baca Quran, bisa ketahuan bego nih gua nih. Kayak gitu. Ya kan? Bukan gitu. Karena pas bagian dia baca nggak? Karena dia gitu, pasti saya gituin. Kalau ada orang baru pasti ada tanya, ente mau baca nggak? Kenapa dia bilang kayak gitu? Dapat malu dia. Ya itu, ente berani hina atau enggak gitu bahasanya sebenarnya. Ente mau baca nggak? Oh, ntar aja deh Ustaz, ente mau dengerin dulu. Oh iya, berarti ente mau kabur sebenarnya, cuma malu. Ya besoknya ngapain balik lagi. Nah, akhirnya kan di akhir ente ngomong, ya udah mudah-mudahan ya kalau masih ada, kalau besok masih berani masuk, kalau enggak ya udah, itu karena nggak berani hina, itu sehingga nggak bakalan jadi kayak gitu. Ya kan dia kan selamanya bego akhirnya, belum aja kebuka aibnya, gitu. Ntar pas udah jadi imam, ya kan, baca alhamdulillah ilahil alamin, aduh, malunya dia padahal mungkin dia diketemuin sama aneh disuruh belajar mungkin, cuman karena dia nggak mau belajar, ya udah lu hina di depan masyarakat. Kalau di depan aneh kelihatan salah, aneh doang yang tahu, tapi kalau udah masyarakat yang tahu luar biasa. Alhamdulillah. Ya, banyak kejadian kayak gitu. Ya, orang itu karena nggak mau hina dalam belajar.
maunya itu perkasa mulu, ya. Karena udah ustadz itu nggak ada salahnya. Ustadz itu bener, sekalipun dia belajar ya bener aja, udah nggak boleh ada salah. Ya, jadi nggak akan bisa didapatkan ilmu itu kecuali dengan kehinaan. Wa qala qail, berkata suatu perkataan, ara laka nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izzah hatta tuzillaha. Kau melihat dirimu tastahi anta izzaha, bahwa engkau akan mendapatkan kemuliaan. Falasta, maka tidaklah engkau tanalul izzah, mendapatkan kemuliaan, hatta tuzillaha, sampai engkau menghinakan diri. Kalau nggak menghinakan diri, nggak bakalan bisa mulia. Terbalik setiap paham ya. Hah? Ya itu balik gitu. Dibalik maksudnya? Iya, kita nggak mau hina ya kita Nggak bakal mulia. Iya, mulia. Ente mau terus mulia, hina. Gitu. Kan itu tadi udah di kalimat sebelumnya juga ada. Masa belajar, masa yang hina. Nggak mau hina, hina. Nggak mau hina kan berarti mulia ya. Iya. Ketika belajar ente masih mau mulia, maka nanti dapatnya kehinaan. Tapi ketika belajar ente berani hina, ente akan mulia. Itu dah jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karamin antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawli minal ahwalil يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. العظيم.